Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan memasukkan data dari Excel. Baik, saya akan masuk ke variable view untuk ganti namanya. Di sini saya akan ganti namanya dengan X1, kemudian yang variabel satunya jadi Y, desimalnya saya jadikan 0. Kemudian untuk label X1-nya adalah persepsi harga. Dan untuk Y-nya adalah keputusan pembelian. Baik, untuk measure-nya saya ganti menjadi scale. Dan saya masuk ke data view lagi untuk analyze, kemudian correlate, divariate. Kemudian ini dimasukkan ke kolom variabel, kemudian person correlation, oke. Baik, saya akan share untuk output hasilnya. Baik, sudah terlihat di sini adalah output untuk hasil analisis korelasi kita. Untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, bisa dilihat di sini nilainya adalah 0, nilai signifikannya adalah 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berkorelasi. Jadi ada korelasi antara persepsi harga dengan keputusan pembeli. Kemudian untuk nilai signifikansi yang di persepsi harga juga sama 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka data berkorelasi. Ada korelasi antara keputusan pembelian dengan persepsi harga. Kemudian pedoman derajat hubungannya untuk nilai person correlation-nya ini adalah terletak di nilai 0,749, yang berarti nilai person correlation-nya ada di 0,61 sampai dengan 0,80, maka korelasinya adalah kuat. Kemudian di keputusan pembelian untuk persepsi harga, nilai person correlation-nya 0,749, yang berada di nilai person correlation 0,61 sampai dengan 0,80, maka korelasinya adalah kuat. Baik, saya akan melanjutkan untuk analisis regresi sederhana. Saya akan share untuk SPSS-nya, data view. Sudah masuk data view, variabelnya juga tetap sama. Kita akan analisis regresi sederhana. Analyze, kemudian regression, kemudian linear. Untuk persepsi harga, saya masukkan ke variabel independen. Kemudian untuk keputusan pembelian, saya masukkan ke variabel dependen. Kita cek dulu statistiknya. Continue, kemudian oke. Baik, di sini sudah muncul. Saya akan share untuk output hasil dari regresi sederhana. Baik, sini sudah muncul untuk model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Saya akan menginterpretasikan koefisien terlebih dahulu. Bahwa dasar pengambilan keputusan untuk uji T, jika nilai signifikansi di sini adalah nilai signifikansinya adalah lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Atau apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Lihat di sini bahwa nilai signifikansinya adalah 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian di sini T hitungnya adalah 25,532. Untuk T tabelnya adalah, maaf,
Si loading. Untuk T-tabelnya berada di angka untuk variabelnya ada variabel X1, dan nilainya 0,05 di N-nya adalah 100, maka terletak di nilai ke 1,983 yang berarti T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian untuk ANOVA, yaitu dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Bisa dilihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,05 yang berarti lebih kecil dari 0, mohon maaf, nilai signifikansinya 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian F hitungnya adalah 125,483. Untuk F tabelnya adalah ada di variabel X1, kemudian dengan N-nya 100, ada di nilai 3,94 yang berarti lebih kecil. Jadi F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kesimpulannya adalah ada pengaruh antara persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Baik, selanjutnya saya akan analisis untuk regresi berganda. Saya akan masukkan terlebih dahulu datanya. Saya akan pindahkan data dari Excel terlebih dahulu. Saya akan masukkan data dari Excel. Ini saya akan masuk ke variable view untuk mengganti namanya. Di sini saya akan ganti menjadi X1, kemudian X2, kemudian Y. Untuk desimalnya saya jadikan 0. Untuk labelnya sendiri, ini X1 adalah kualitas produk, kemudian X2 adalah persepsi harga, kemudian Y adalah keputusan pembelian. Untuk measure-nya saya ganti menjadi scale. Kemudian saya akan analyze, regression, linear, dan saya masukkan kualitas produk ke dalam independen. Kemudian untuk persepsi harga juga di independen, kemudian keputusan pembelian ada di independen. Continue. Oke. Jadi saya akan share untuk output hasil dari analisis. Baik. Di sini sudah muncul tabel koefisien dan juga ANOVA. Kita akan menginterpretasikan untuk uji T, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan untuk apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Bisa kita lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,00 dan juga 0,04, maka ini lebih kecil dari 0,5. Yang artinya bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau ada pengaruh kualitas produk dan juga persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk
tabelnya adalah 2,03, mohon maaf, T hitungnya 2,03, 6,36763. Kemudian di sini T hitungnya adalah 1,983. Yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian untuk ANOVA-nya, yaitu F hitung, dasar pengambilan keputusan untuk F hitung adalah jika nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini dilihat bahwa variabel untuk nilai signifikansinya adalah 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Ada pengaruh variabel X ada variabel Y, atau bisa dibilang ada pengaruh antara persepsi harga dan juga kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dan juga untuk pengambilan keputusan uji F adalah apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk nilai F tabelnya adalah 3,09, yang berarti lebih besar F hitung daripada F tabel. Kesimpulannya adalah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, atau ada pengaruh persepsi harga dan juga kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu paired sample t-test. Paired sample t-test sendiri merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan antara kedua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan, serta apakah memiliki jumlah yang sama dan berasal dari sumber yang sama pula. Misalkan kedua sampel tidak saling berhubungan ataupun tidak memiliki jumlah data yang sama, maka alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan uji Wilcoxon yang merupakan analisis statik non-parametrik. Lalu untuk syarat pertama yang harus kita perhatikan adalah dengan syaratnya menggunakan paired t-test ini ya, datanya harus berdistribusi secara normal. Tentu untuk mendapatkan atau mengetahui apakah datanya berdistribusi secara normal dengan menggunakan uji kenormalan atau uji normalitas terlebih dahulu. Nah, jika data uji normalitas menunjukkan tidak terpenuhi, maka alternatif yang dapat kita gunakan yaitu menggunakan uji Wilcoxon yang merupakan analisis statik non-parametrik. Baiklah, saya langsung menuju pada pengaplikasian uji paired t-test menggunakan aplikasi SPSS. Kita share screen terlebih dahulu. Kita share. Baik, kita menuju aplikasi SPSS. Di sini datanya masih kosong. Mari kita isi dengan data yang telah kita dapatkan dari sumbernya yang telah kita pilih. Di sini saya menggunakan format Excel. Lalu kita klik analisis. Ini data yang telah kami dapatkan. Lalu di sini di sini sudah terlihat data kita yang akan kita gunakan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat data yang ingin kita uji. Kita lihat dulu variable view-nya. Lalu kita clear yang tidak perlu. Lanjut, kita lihat lagi.
Oke, di sini kita atur scale, data view, kita analis, kita di sini klik compare means, lalu menuju paired sample t-test. Nah, di sini sudah ada 3 data yang akan kita uji. Yang pertama, untuk pair pertama kita uji kualitas dengan variabel keduanya yaitu persepsi harga. Lalu untuk uji keduanya, pair kedua kita menggunakan kualitas produk dengan keputusan pembeli. Lalu di sini kita menggunakan persepsi harga dengan variabel kedua keputusan pembeli. Di sini kita klik option, lalu kita pilih tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kenapa 95%? Karena memang ketetapannya seperti itu. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Di sini kita dapat melihat hasil dari paired sample statistik, paired sample correlation, serta yang terakhir paired sample test. Langsung saja kita pada interpretasi satu-satu. Baiklah, kita pertama akan menginterpretasikan tentang paired sample statistik. Untuk yang pertama, pada output ini kita diperlihatkan pada ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel, dari beberapa sampel ini ya, dari pair 1, pair 2, pair 3. Sampel yang dapat kita teliti yang untuk pair 1 yakni kualitas produk dan persepsi harga. Untuk nilai kualitas produk diperoleh meannya sebesar 42,35. Lalu untuk dengan jumlah respondennya yaitu 100. Nah, serta persepsi harga dengan meannya sebesar 9,52 dan dari responden 100 juga. Lalu untuk standar deviasinya pada kualitas produk didapat 4,966. Lalu pada persepsi harga standar deviasinya didapat sebesar 4,241. Lalu yang terakhir yaitu standar error meannya yaitu untuk kualitas produk yaitu 0,497, serta untuk persepsi harga dengan standar error meannya yaitu 0,424. Karena nilai meannya kualitas produk sebesar 42,35 lebih besar dari persepsi harga dengan sebesar 9,52, maka tidak ada perbedaan rata-rata antara kualitas produk dengan hasil persepsi harga. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata, signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji pair t-test terdapat pada output terdapat pada paired sample t-test. Sebelumnya, mari kita interpretasikan dulu untuk paired sample correlation. Pada output ini menunjukkan uji korelasi atau hubungan antara kedua data, hubungan antara variabel kualitas produk dengan persepsi harga. Berdasarkan output ini diketahui nilai korelasinya sebesar 0,555. Karena nilainya signifikasinya sebesar 0,00, lebih kecil probabilitasnya
dengan 0,05, maka dikatakan bahwa adanya hubungan antara variabel kualitas produk dan persepsi harga. Lalu kita masuk pada intinya. Oh iya, sebelumnya untuk masuk ke Parrot Sample Test selanjutnya, perlu diketahui bahwa untuk menginterpretasikan mulai dari Parrot Sample Static sampai Sample Correlation sama seperti penjelasan saya tadi. Lanjut kita ke Parrot Sample Test. Kita langsung saja menginterpretasikan Parrot Sample Test ini. Untuk pertama, sebelum kita menginterpretasikan terlebih dahulu dari output ini, yang terpenting karena kita nantinya akan menemukan beberapa jawaban dari beberapa hipotesis yang akan kita rumuskan. Baiklah, untuk itu hipotesis pertama yang kita rumuskan yaitu apakah tidak ada untuk hipotesis pertama tidak ada perbedaan antara kualitas produk dengan persepsi harga. Lalu untuk hipotesis kedua, adanya perbedaan antara kualitas produk dan persepsi harga. Langsung saja kita ke pengambilan keputusan uji Parrot Sample T-Test dengan menggunakan output SPSS ini, yaitu jika nilai signifikasi two-tailed yang ini, maka jika itu kurang dari 0,05, maka hipotesis pertama ditolak, sedangkan hipotesis keduanya diterima. Sebaliknya juga seperti itu jika nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka hipotesis pertama ditolak, sedangkan hipotesis pertamanya diterima, sedangkan hipotesis keduanya ditolak. Langsung saja kita lihat di sini bahwa nilai signifikasinya yaitu 0,000 pasti kurang dari 0,5, maka yang dapat kita simpulkan adalah hipotesis pertama ditolak sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya adanya perbedaan antara kualitas produk dengan persepsi harga. Lanjut, pada output ini kita disampaikan bahwa mengenai informasi juga tentang mean Peirot difference yang sebesar 32,830. Nilai ini menunjukkan selisih antara mean kualitas produk dengan persepsi harga. Jika kita lihat di sini, di atas ini, nah, di sini jika 42,35 dikurangi 9,52 pasti akan menghasilkan 32,830. Lalu dan selisih perbedaannya antara 31,959 sampai dengan 33,701. Dan ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dari perbedaan lower and upper. Selain membandingkan dari segi signifikasinya, kita juga bisa atau kita dapat membandingkan dari nilai T-tabel. Contohnya seperti antara nilai T hitung ini dengan nilai T-tabel nantinya. Dan pedoman dan dasar pengambilan keputusan tetap pada hipotesis yang kita tentukan tadi, tapi kita melihat lagi pengambilan keputusan seperti berikut. Nah, jika nilai T hitung itu
lebih dari nilai T tabel, maka hipotesis pertama kita ditolak, sedangkan hipotesis kedua kita diterima. Sebaliknya juga seperti itu, jika nilai T hitungnya ini tadi lebih kecil atau kurang dari nilai T tabel, maka hipotesis pertama kita diterima, sedangkan hipotesis kedua kita ditolak. Lanjut, kita lihat di sini bahwa nilai meannya sebesar 32,830 yang bermakna positif. Selanjutnya pada tahap mencari nilai T tabel, di mana nilai T tabel kita cari berdasarkan nilai DF-nya atau degree of freedom yang merupakan derajat kebebasan, dan nilai signifikasi yang dapat kita rumuskan yaitu alfa dibagi 2. Alfanya ini kita tentukan 0,05, yang artinya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, nilai ini kita gunakan sebagai acuan dalam mencari nilai T tabel. Pada nilai distribusi T tabel statistika, maka kita ketemu nilai T tabel dari garis 99. Langsung kita gariskan seperti ini, seperti gambar. Oke, baik, dan ketemu sebesar 1,98422, yang artinya nilai T hitung kita sebesar 32,830 lebih besar daripada nilai T tabel yang menunjukkan angka 1,98422. Pengambilan keputusan yang dapat kita ambil dengan pedoman yang tadi adalah hipotesis pertama kita ditolak, sedangkan hipotesis kedua kita diterima, yang artinya adanya perbedaan antara kualitas produk dengan persepsi harga. Sekian itu tadi menggunakan uji paired sample t-test dengan interpretasi dengan aplikasi SPSS. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.